Pusat Layanan Pengembangan Usaha bagi Petani Milenial atau Business Development Service Provider, program YES BDSP wilayah 8 Pak ya. 8 meliputi kecamatan, 5 kecamatan. Apa aja Pak? Nanti Pak Kadis nanti menyampaikan sekilas perkenalan wilayah ini. Sentra tanaman hias dari mulai Gunung Sindur berbatasan dengan Tangerang Selatan, Ranca Timur berbatasan dengan wilayah Kota Bogor, dekatnya Kemang. Ini alhamdulillah di sini ada 5 kecamatan: Ciseeng, Ranca Bungur, Kemang, Parung, dan Gunung Sindur. Luas lahan sawahnya di sini masih terbatas karena di sini kebanyakannya makmur Pak. Rumah sama sumur gitu kan tinggal di sini. Banyaknya sentra tanaman hias, petaninya sentra tanaman hias. Alhamdulillah ada program YES ini. Nanti secara saya prolognya, nanti untuk laporannya dari Pak Kabidlu akan menyampaikan program yang sudah dilakukan di Kabupaten Bogor. Pertama, alhamdulillah respon dari pimpinan atau kepala daerah, Pak PLT Bupati juga sudah merespon tentang program YES ini. Di samping petani yang kolonial sudah mau habis, sekarang kan tinggal petani milenial yang harus mendorong untuk kelembagaan ekonomi yang ada di petani. Kondisi sekarang memang betul, kondisi sekarang para petani ini kita khawatir. Udah lahannya terbatas, berebut dengan investasi di luar sana gitu. Tetapi kita juga ingin mempertahankan eksistensi petani yang ada di Kabupaten wabil khusus. Di CPL peserta program YES itu nanti teman-teman peserta ini akan diintervensi, akan diberikan pelatihan dan sebagainya. Nah, ketika sudah mendapatkan pelatihan, itu statusnya berubah menjadi PM, penerima manfaat. Nah, dari 46.818 orang ini yang sudah menerima manfaat itu ada 20.052 orang. Jadi hampir separuhnya sudah diberikan intervensi. BDSP atau Dolus BPP yang semuanya sekitar 501 orang sudah dilatih. Teman-teman di BDSP untuk dilatih sebagai trader beberapa pelatihan tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kita sudah lakukan di Bogor itu adalah pemagangan. Magang Taiwan hari ini sedang dilakukan psikotes oleh UPI. Intinya kita ingin silaturahmi sebagai awal untuk kegiatan program YES di Kabupaten Bogor ini, dan kami sangat berharap di Bogor ini sebagai show window di Jawa Barat yang akan dekat dengan ibu kota. Dan alhamdulillah dalam waktu yang relatif singkat sudah terbentuk seluruh elemen organisasi, termasuk pelaksanaan BMP pelatihan yang sangat luar biasa. Kami juga mengikuti dari WA Group dan terima kasih supportnya dari Pak Abi dan Pak Kadis ya atas semuanya. Baik, itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, Pak Tarbidi, untuk Bapak Ibu juga, alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui audiensinya Polbantan yang kemarin sama konsultan YES ini ke Bapak PLT Bupati kita, Bapak PLT Bupati kita menyambut baik dan berkomitmen mendukung program ini ya Pak Kadis ya. Terkait juga beliau menyanggupin dan siap untuk menyiapkan SDM tangguh di bidang pertanian, SDM muda tangguh di bidang pertanian untuk melaksanakan program YES ini. Kemudian juga beliau siap untuk hal terkait kesediaan lahan juga jika dibutuhkan. Itu komitmen kemarin yang disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu semuanya, tadi yang disampaikan Pak Amin mungkin sudah panjang lebarnya terkait dengan YES itu sendiri. Tujuan YES dari program YES ini sangat mulia sebenarnya. Jadi menciptakan wirausaha muda di bidang pertanian di pedesaan yang tangguh, yang mampu berdaya saing. Terus lokasi YES di Jawa Barat ini salah satunya Kabupaten Bogor. Pak Amin ya, terima kasih juga dari teman-teman Kementerian Pertanian. Itu ada kabupaten, kalau Jawa Barat sendiri ada Bogor, Cianjur, Subang, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Saya seorang peternak di wilayah Kabupaten Bogor Timur, itu ada di Jonggol tepatnya ya, Sukaresmi. Oke, benar yang tadi disampaikan bahwa sebelumnya saya merupakan seorang karyawan
di salah satu perbankan di wilayah DKI Jakarta dulu. Selama 10 tahun saya bekerja gitu ya, dan alhamdulillah saat terakhir saya resign itu saya sudah mendapatkan posisi yang mungkin dibilang orang nyaman gitu ya, karena kan sudah punya tim saat itu gitu. Jadi saya sebagai tim leader saat itu ya. Nah, kenapa saya mau gitu ya berkecimpung di dunia pertanian dan peternakan ini gitu teman-teman? Karena kebutuhan itu sangat besar. Yang pertama, setiap hari loh kita makan hasil pertanian dan peternakan loh, setiap hari kan. Yang kedua, kompetitornya itu masih sangat sedikit. Kompetitor itu nggak ada loh. Bisa saya bilang nggak ada tuh karena memang sedikit gitu. Ada banyak, namun hanya sebagai petani atau peternak, bukan entrepreneur di dunia peternakan dan pertanian gitu. Jadi yang kita harapkan di sini itu kita itu dapat mencetak entrepreneur, pebisnis gitu ya, di dunia pertanian dan peternakan. Bukan hanya bertani dan beternak, bukan. Kalau sekedar bertani dan beternak, saya rasa orang tua kita dulu juga melakukan hal yang sama gitu kan. Tapi kan hasilnya tidak maksimal gitu. Hanya saat mereka panen nanti dijual, hasilnya buat beli pupuk lagi, buat beli bibit lagi, sudah seperti itu aja. Siklusnya gitu, seperti itu siklusnya gitu. Jadi kalau saat ini tuh trennya yang saya perhatikan, saya saat ini dipercaya menjadi ketua Young Ambassador Kementerian Pertanian, dan alhamdulillah juga berkat support semua dari dinas di Kabupaten Bogor. BDSP wilayah 8, dan tidak lupa kepada undangan ya LC maupun stakeholder yang lain. Tentu ada perwakilan P4S untuk ditetapkan menjadi BDSP, dan kami sudah koordinasi dengan PBIU untuk coba nanti kita berkoordinasi kaitan dengan hal yang ditargetkan oleh Bu Kapus. Dan kemudian juga terkait dengan bagaimana progres di lapangan. Nah, Pak Kadis, Pak Amin, Pak Permisi, Pak Dewi dan rekan-rekan semuanya, saat ini kita sedang dalam proses untuk mengajukan realokasi anggaran untuk training. Kami izin melanjutkan sharing dan diskusi di BDSP. Terima kasih Bu Kapus. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk Ya, baik, terima kasih Bu Kapus. Nah, tantangannya pembangunan pertanian cukup tinggi. Hanya terakhir dari saya dan pesan saya juga ke CPN, pengetahuan dan kemauan mereka, tadi Pak Bayu sudah menyampaikan kemauan akan dapat merubah masa depan mereka melalui pertanian yang berkelanjutan. Mungkin itu Pak Tarmizi, terima kasih. Bapak-bapak, ibu, rekan penyuluh, juga kawan-kawan petani milenial semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya di sini mewakili teman-teman petani di wilayah kami, Pak. Rata-rata petani di wilayah BPP 8 itu mayoritas di tanaman hias. Cuma yang sayuran ada juga, Kang Rija memang ikut. Cuma rata-rata mayoritas tanaman hias. Kondisi tanaman hias di Gunung Sindur itu ketergantungan sekali dengan impor, Pak. Ketergantungan sekali dengan impor. Untuk di anggreknya sendiri itu satu kecamatan aja di Gunung Sindur itu sekitar ada 25 kebun. 25 kebun, hampir luas keseluruhan 3,8 hektar. Itu pemesanan bibit ke Thailand itu hampir 80.000 per bulan. 80.000 seedling per bulan. Kita ada produk yang memang kita hadiahkan regis namanya kepada instansi pemerintahan untuk desa kita di Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, dan Gunung Sindurnya sendiri juga kita buatkan
varietas baru kita silangkan, sehingga muncul varietas baru, kita regis di US pembayarannya, sehingga seluruh pemain tanaman hias itu mengakui. Jadi kita sudah punya paten dengan nama Gunung Sindur itu terkenal di luar. Amin. Maka pertemuan hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.